Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di mata pelajaran seni budaya. Kali ini kita akan membahas materi tentang kompetensi dasar merancang karya seni rupa Nusantara. Khususnya saya beri tema batik ya. Oke, kita mulai, semangat. Nah, apa itu batik? Batik adalah sehelai kain yang dibuat secara tradisional dengan beragam hias pola stilir yang pembuatannya menggunakan celup rintang dengan malam atau lilin batik sebagai bahan perintang warna. Nah, hias pola stilir itu apa, Bu? Hias pola stilir itu adalah penyederhanaan objek ya, digambar sederhana. Misalkan kalian mau menggambar daun, tidak perlu kalian menggambar secara realis, cuman disederhanakan dia sehingga lebih indah dilihat. Kemudian celup rintang dengan malam lilin atau batik ya. Malam lilin batik itu bukan berarti malam yang bahan ketika kalian buat mainan yang warna-warni itu ya, yang untuk kalian membuat patung, bukan yang itu. Terus lilin batik, nah lilin yang buat kalau mati listrik itu bukan ya. Nah, jadi malam atau lilin batik itu ada sendiri ya, beda khusus ya. Nah, setelah pengertian batik, kita lanjut ke macam-macamnya berdasarkan tekniknya. Nah, berdasarkan tekniknya itu ada batik tulis, batik kombinasi, batik cap, batik lukis, dan batik printing. Nah, kalau full menggunakan canting ya, alat canting itu dinamakan batik tulisnya. Ini ada contoh saya, ini full ya, ini full batik tulis ya. Ini saya yang membuat. Terus setelah ada batik tulis itu ada batik cap. Kalau batik tulis menggunakan alat yang dinamakan canting, kalau batik cap itu menggunakan cap batik yang bahannya biasanya dari tembaga, dari kuningan ya. Umumnya pengrajin batik itu menggunakan kuningan, tapi bisa juga menggunakan kertas karton yang dipilin dibuat motif ya, bisa. Terus setelah batik cap itu ada yang dinamakan batik kombinasi. Kalau batik tulis itu menggunakan canting, kalau batik cap itu menggunakan cap. Nah, untuk batik kombinasi itu dikombinasikan. Jadi, kainnya berisi cantingan dan dari cap ya. Setelah ada batik kombinasi, itu ada batik lukis. Nah, sesuai namanya ya, batik lukis adalah pola motifnya itu batik, tapi teknik penggunaannya menggunakan teknik lukis. Bisa menggunakan cat akrilik atau cat tekstil juga bisa ya. Terus selain itu juga menggunakan bahan-bahan alami yang diikat dengan pengikat pewarna alami, misalkan tawas ya, pengikat alami warna itu ya. Itu juga bisa. Terus setelah batik lukis ada batik printing ya. Batik printing itu adalah batik yang komersial, yang paling umum kita gunakan karena yang paling murah juga ya. Terus setelah batik printing, tentunya kalau namanya juga batik printing ya, batik printing itu biasanya dari perusahaan ya. Kemudian dari perusahaan atau dari pabrik. Setelah mengenal macam-macam, kita mengenal motifnya. Motifnya itu ada banyak, cuman kita 3 saja ya yang perlu kita ketahui. Kalau ingin, Bu, saya ingin penasaran, pengen tahu lebih banyak, gampang ya, zaman sekarang kalian tinggal cari di Google ataupun di YouTube, ada banyak motif batik di Nusantara. Cuman kalau kali ini saya tuntut kalian buat untuk mengenal semuanya, pasti kalian keblinger karena mata pelajaran bukan hanya mata pelajaran saya saja ya. Nah, kali ini yang pertama adalah kita lanjut ya di Parangkusumo. Nah, Parangkusumo itu gambarnya ya, kita bisa lihat di situ ya, ada lekukan-lekukan ini. Ini simbol dari ombak ya, deburan ombak yang menerjang karang. Nah, di sini filosofinya
di mana kita untuk mencapai kebahagiaan lahir maupun batin kita perlu perjuangan ya. Nah, itulah filosofi dari motif Parangkusumo yang berasal dari Solo atau Surakarta. Kita lanjut untuk motif berikutnya, ada Megamendung. Megamendung ini ya, kita bisa lihat di situ ya, gambarnya berupa awan ya, motif awan, kemudian backgroundnya itu berwarna merah. Nah, filosofinya itu adalah mega ya, mega mendung, mendung ya, mendung itu teduh ya, tenang, dan merah itu identik dengan emosi. Apakah selalu warna merah? Biasanya backgroundnya itu cenderung warna-warna yang terang, misalkan warna merah, orange, kuning ya. Nah, dasarannya itu karena memang filosofinya itu tadi, kembali lagi, mega mendung, mendung teduh tenang, dan merah itu cenderung ke emosi, emosional, amarah. Nah, maka filosofinya adalah setiap insan baiknya bisa meredam emosi atau amarah. Filosofi dari motif Megamendung seperti itu ya. Kita lanjut, itu tadi dari yang Cirebon ya, Megamendung. Kemudian kali ini ada Sidomukti dari Solo maupun Surakarta ya. Nah, motif-motif warna coklat, cenderung coklat cerah ya, coklat tua, hitam. Nah, ini dinamakan motif-motif Sogan ya. Nah, Sidomukti itu berasal dari bahasa Jawa sido yang berarti jadi atau menjadi atau terkabul ya. Mukti itu mulia, kebahagiaan, berkuasa, sejahtera, disegani, bisa ya. Terus maka makna dari filosofi gambar Sidomukti adalah harapannya atau keinginannya tercapai, kebahagiaan lahir maupun batin ya. Oke, untuk materi kali ini cukup segitu dulu ya. Untuk materi berikutnya nanti di pertemuan selanjutnya. Tugasnya apa? Nggak ada tugas ya, santai saja. Nah, terima kasih sudah menyimak materi ini. Selalu semangat dalam belajar. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.